Kenapa sih Jack pagi-pagi nelpon gue? Ngantuk juga. Adanya kan lu yang ngajak gue nelpon pagi-pagi sebenarnya. Bahas apa nih kita hari ini? Jadi kita sekarang mau bahas suatu topik yang kemarin sempat viral nih Pan sebenarnya. Tentang child free, asik. Oh, ya sempat ramai kemarin ya. Iya, parah. Sampai jadi perdebatan di Twitter, di macam-macam lah. Perempuan-perempuan tuh banyak yang speak up gitu. Tapi mungkin sebelum itu kita intro dulu kali ya Pan. Oke. Kita intro dulu. Nah, udah kelar Pan. Kelar intronya ya. Iya, intronya kelar. Aduh, ini gimana lu Pan, kabar Pan? Seminggu tidak bersua nih. Alhamdulillah baik. Lu gimana Jack? Sehat Jack? Sehat-sehat, gue masih jadi buruh di sini. Gila, kita basa-basi banget ya. Udah kayak bapak PNS gak pernah ketemu bikin project gitu anjir kayak. Gimana anak? Udah ada uang buat beli susu. Nah biasanya kalau bapak-bapak omongan udah kayak gitu kan? tuh. Sekolahnya di mana anaknya sekarang gitu, kayak gitu. Aduh ampun. Tapi obrolan itu nggak mungkin terjadi kalau bapak itu memilih untuk child free, ya nggak sih? Asik, iya. Asik, bridgingnya bagus nggak? Bridgingnya kasar anjing buat gue. Oh itu kasar. Sorry baru belajar ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ngajarin saya lagi caranya bridging. Tapi ini deh, apa namanya, menurut gue ya, kan tadi kan sebelum ini kan kita sempat ngobrol nih Pan, kalau mungkin triggernya orang ngebahas tentang child free ini sekarang tuh kebanyakan dari Gita Saf gitu ya. Iya, baru-baru kemarin soalnya dia ini story-nya bilang gitu kan. Iya, baru-baru kemarin. Tapi menurut gue tuh sebenarnya ada tarikannya lagi loh, kayak Chef Juna sebenarnya triggernya itu menurut gue. Oh iya, yang sama Om Deddy ya? Iya, yang di podcastnya Deddy, kalau ya perempuan, kalau gue nggak bisa hamil gitu kan, apa namanya ya, so kalau misalkan gue nikah ya terserah istri gue, karena gue juga nggak mau mengandung gitu. Itu dia sangat menghargai otoritas dan otonomi dari badan istrinya ya. Iya kayak gitu sih. Itu gokil sih. Tapi ini Pan, kalau menurut lu sendiri, lu sebagai laki-laki nih, misalkan lu jadi Chef Juna, lu akan berkata seperti itu juga nggak sih sebenarnya? Ya mungkin iya ya, mungkin gue sebenarnya juga menghargai juga gitu otoritas dan otonomi dari dari setiap perempuan gitu. Jadi kalau mereka memilih untuk child free ya nggak apa-apa kalau gue pribadi ya. Tapi mungkin guanya sendiri sih mungkin emang masih pengen punya anak ya. Tapi gue menghargai gitu bagi mereka yang nggak pengen, kan itu saling menghargai aja gitu kan. Ya mungkin cara kita menghargai ya mungkin lu mencari pasangan yang setipe dengan lu gitu kan. Jadi lu tidak ada perseteruan di situ kan. Itu sebenarnya jalan keluarnya gitu. Sesimpel itu gitu kan sih. Kalau lu masih pengen punya anak, mungkin ntar jadi menurut gua bahasan child free ini mungkin bisa jadi bahasan ketika orang baru ketemu gitu sama mungkin ketemu di Tinder atau Bumble atau OkCupid gitu kan. Atau mungkin bisa disediain fitur child free gitu di OkCupid atau Bumble gitu kan. Di pilihan interestnya gitu kan. Karena ya lama-lama mungkin menurut gue isu ini bakalan jadi gede gitu. Karena kalau kita lihat sendiri angka dari angka pertumbuhan orang-orang yang mau child free ini sangat bertumbuh pesat gitu menurut gue, Jack. Betul. Kayak gue ngeliat di penelitiannya di jurnal Childlessness di Thomas Frejka, dia ngomong kalau misalnya di Amerika Serikat sendiri tuh angka orang-orang yang memutuskan untuk child free itu bertambah 10% gitu dari tahun 70-an. Itu menurut gue kan ya cukup besar juga gitu. Jadi mungkin lama-kelamaan bakal jadi isu yang sangat besar gitu. Dan menurut gue orang-orang mungkin udah harus mempertimbangkan hal itu gitu. Untuk membicarakan masalah child free sebelum ketemu sama orang baru gitu sih. Iya sih, menurut gue juga kayak gitu. Ditambah ini sih Pan, menurut gue gue pernah waktu itu nonton salah satu lecture-nya seorang sosiolog gitu di TEDx gitu ya. Oh iya. Sebenarnya sih jangankan isu child free, tentang ini aja hidup single gitu. Jadi nggak menikah, itu sebenarnya kan juga suatu isu ya sebenarnya. Iya, Apalagi kalau di negara-negara kayak Eropa gitu, pajaknya orang menikah sama orang yang single kan beda. Yang menikah tuh pajaknya kan lebih tinggi. Jadi orang tuh lebih cenderung untuk tidak menikah gitu sebenarnya. Walaupun ujungnya mereka tetap punya anak, itu sebenarnya jadi dua persoalan berbeda gitu sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan bicara tentang punya anak apa enggak, menurut gue kayak di negara-negara maju gitu khususnya, orang tuh mulai berpikir lebih jauh gitu loh. Iya. Kayak konsekuensinya kalau gue punya anak gimana gitu. Apakah ini juga merupakan sebuah kritik terhadap kapitalisme global, Jack? Karena sebenarnya tapi jujur deh, walaupun kelihatan bercanda tapi ada hubungannya loh kalau menurut gue, karena kayak gimana? Sebenarnya gue ngelihat dari penelitiannya Guardian sih. Guardian waktu itu pernah bikin survei
gitu, dan dia menyimpulkan, dia punya benang merah bahwa kapitalisme global ini sebenarnya menjadi akar dibalik banyaknya atau meruaknya gerakan child free atau gerakan single tadi gitu. Karena kapitalisme global ini yang bikin anak muda jadi nggak punya kondisi ekonomi yang kuat gitu, Jack. Jadi emang sebenarnya rata-rata tuh alasan tuh ekonomi gitu. Bahkan betul. Dari yang orang Indonesia sendiri, siapa Victoria Tunggono gitu kan, dari Indonesia Child Free Community. Oh, ada komunitas ya, anjir? Ada komunitas aja. Oh lah, gokil. Iya, ada komunitas aja. Jadi kayak lu join itu enggak, belum. belum. Ervan belum join. Enggak tahu, mungkin gue ke depannya hidup gue bakal susah gitu kan, kayak gue nggak tahu, gue nggak yakin buat membesarkan anak gue karena hidup gue pun terlantar, mungkin kan gue nggak tahu juga gitu kan. Ya mungkin aja kan. Jadi rata-rata tuh katanya emang banyak dari alasan ekonomi gitu. Jadi kayak ada yang bilang karena ya saya terlahir miskin gitu kan, dan saya nggak bisa biayain hidup saya gitu. Jadi buat apa saya membuat anak gitu kan, untuk cuma buat jadi orang miskin doang gitu. Ngapain saya bikin anak buat dia merasakan pahitnya dunia ini gitu. Kayak ada tuh yang alasannya kayak gitu lah. Malah sebenarnya kayak pernah dulu ada beritanya tuh, orang di Jerman apa di mana gitu, di Eropa juga. Dia menuntut orang tuanya karena telah dilahirkan di dunia kan. Iya. Dunia tuh emang kejam banget ya. Sampai orang masih mau nuntut orang tuanya karena alasan seperti itu gitu. Anjir. Sebenarnya kalau emang nggak usah ngomongin pakai perasaan gitu kan, lu ngomong pakai logika gitu kan. Lu jadi anak muda nih, lu kesulitan banget dunia, lu kayak ya Allah ini cobaan nggak berhenti gitu kan, terus kayak anjir coba bapak gue dulu gak ngapa-ngapain pas di ini kayak nggak bikin gue gitu kan, gue nggak jadi kayak gini gitu kan, kalau misalkan mikirnya ya yang kayak gitulah modelnya. Itu apa ya aja. Di depan beyond dari pragmatism anjir itu. Iya. Beyond pragmatism. Karena banyak orang yang menganggap bahwa awal mula penderitaan itu adalah ketika proses dia dilahirkan ke bumi gitu kan. Ya kondisi emang ya begitulah, karena ketika kita lahir kan kita punya kondisi-kondisi bawaan yang kita nggak bisa protes ya. Kita punya berbagai hal yang sudah ditakdirkan kepada kita ya, orang tua kita, kondisi perekonomian orang tua kita kita kebawa juga gitu ujung-ujungnya. Kalau mereka susah ya kita pasti pas lahir jadi orang susah ya nggak sih? Ya gitu. Iya sih, tapi menurut gue juga ini Pan, apa namanya, orang-orang tuh kalau misalkan dari circle gue ya yang pernah gue tanya-tanyain tentang lu suatu hari nanti mau punya anak apa enggak sih gitu. Itu banyak banget yang ngejawabnya tuh kayak ada beberapa teman gue tuh yang ngejawabnya kayak mungkin enggak deh gitu, karena gue takut ketika gue punya anak itu rasa keibuan atau kebapaan gue tuh malah lebih menonjol ketimbang rasionalitas gue gitu. Kan banyak orang itu lebih sangat-sangat mendahulukan anaknya ketimbang dirinya gitu. Ya. Ya jadi dia tuh kayak di saat seperti itu tuh rasionalitas gue tuh tidak berjalan gitu jadinya. Dimana gue menyerahkan seluruhnya untuk anak gue, dan jadi benar-benar hidup gue tuh hanya untuk anak gue gitu. Gue kerja, gue gue meneteskan keringat, meneteskan darah itu hanya untuk anak gue, itu menurut dia tuh tidak rasional gitu. Nah itu tanggapan lu terhadap teman-teman yang mungkin berpikirnya seperti itu tuh gimana Pak? Kayak gue harus nanya lo dulu nih Jack. Lu sebenarnya lu masih posisi apa, lu sendiri masih pengen punya keturunan apa memilih untuk child free juga? Gue masih pengen. Gue belum nanya ke lu, soalnya lu udah nanya ke gue tadi kan. Jadi menurut gue gak fair kalau gue gak nanya ke lu ya kan. Gue sih sebenarnya masih pengen. Oh, masih pengen ya. Masih pengen punya anak, cuman jumlahnya mungkin ya. Lu lebih perhatian lo ke jumlah ya, ke kuantitas ya. Gue mendukung dan kualitas ya. Gue mendukung KB anjir gue. Oh lu mendukung. Lu pengennya 2 aja ya. 2 anak lebih baik. 2 maksimal lah pokoknya. Iya, karena itu kan membantu menghambat pertumbuhan penduduk juga kan, tapi lu masih tetap punya anak sebenarnya. Oh iya betul. Jadi enggak mengontrol sih, lebih ke mengontrol. Iya, mengontrol sih KB itu betul. Kalau gue sih posisinya di sana Pan, kalau gue. Oh iya, sama berarti lah. Mungkin gue juga sampai sekarang masih pengen punya anak sih kayaknya. Tapi kalau tadi apa Jack, yang itu apa, orang yang dia apa namanya? Rasionalitasnya hilang gitu ya. Rasionalitasnya kalau udah punya anak tuh kayak hilang gitu. Tapi kalau menurut gue sih itu nggak cuma ke anak ya. Itu sebenarnya itu apa? Itu cinta anjir. Kayak bukan ke anak doang, ketika bahkan lo ketika cinta sama pasangan lo jadi bego anjir kayak. Berarti di sini Erpan Fauzan bilang kalau cinta itu bisa mengalahkan rasionalitas ya, Pan? Betul banget itu. Gua kalau nggak tahu sih ada penelitian apa enggak ya, tapi kalau gue pribadi sih mungkin iya bisa aja gitu kan. Bisa aja gue ngomong kalau misalnya cinta itu bikin bego. Kalau menurut gue sih gitu ya, mau kemanapun gitu, mau ke siapapun, ke apapun, kalau udah cinta pasti rasionalitas lu bakal menurun. Menurut gue itu sejalan dan beriringan gitu menurut gue. Dan beriringan.
Kalau lu sendiri punya pengalaman cinta lu bikin bego nggak, Jack? Oh pernah dong, pernah Oh, dong. pernah. Pasti pernah kan? Gue pernah bolak-balik Bogor Jakarta Timur demi teman lu itu, Wan. Oh iya. Oke. Aduh. Ya gitulah, emang cinta tuh emang pasti bikin bego, mau ke siapapun dan kemanapun. Menurut gue cinta bakal bikin bego, dan mungkin teman-teman semua juga pasti pernah ngalamin. Gue yakin banget ya di pengalaman, mungkin gue usah jauh-jauh, di pengalaman cinta romansanya gitu kan sama pacarnya pasti bakal kayak, kok gue dulu bego banget ya gitu. Pasti ada momen-momen seperti itu, gue yakin sih. Iya Gitu sih. sih kalau dari gue. Tapi ini Pan, kan kemarin dari triggernya itu mungkin waktu Chef Juna itu dia ngomong di podcastnya Dedi itu tidak begitu signifikan lah ya pengaruhnya Iya, tuh. Tapi Gita Saf terus membuat publik mulai berpikir tentang gue kira-kira punya anak apa enggak ya dengan pasangan gue gitu. Di sana kan akhirnya menimbulkan keramaian di Twitter, di jagat dunia media sosial lah gitu. Hingga akhirnya ada yang pro dan kontra. Seperti biasa, masyarakat Indonesia kan pro kontra. Nah, menurut lu dengan pendapat lu gimana Pan tentang orang-orang yang kontra dengan orang yang memilih untuk child free itu? Menurut gue sih simpel ya, kayak orang lain yang nggak pengen punya anak, kalau yang ribet gitu kayak kenapa anjir? Itu rahim-rahim orang gitu. Iya, rahim-rahim orang, tubuh-tubuh orang ya. Ya udah, suka-suka dia sih ya. Kalau lu emang pengen menyeimbangkan angka penduduk, ya udah lu bikinnya lebih banyak gitu kan. Ini kan misalkan harusnya ada 4 anak dari 2 keluarga, tapi satu keluarga memilih untuk gak pengen punya anak. Berarti dia masih punya jatah 4 dong yang satu keluarga ini. Ya lu bikin 4 kalau emang lu pengen menyeimbangkan jatah penduduk gitu. Gak usah ngurusin rahim dan kehidupan seksual orang gitu, kehidupan dan pilihan orang gitu kan. Iya sih, betul. Ngapain Tapi dalihnya orang-orang yang kontra tuh serem loh Pan, soalnya bawa-bawa Iya, coba kita bahas dari yang kontra kali ya. Iya, dari yang kontra tuh serem-serem anjir. Maksudnya kayak apaan aja sih, Jack, emang yang kontra tuh dalil-dalilnya tuh apa sih kira-kira? Yang kontra tuh pada bilang kan kayak ini kan, kalau di Islam itu katanya kita agama harus kita harus memperbanyak umat nabi gitu katanya tuh. Jadi serem-serem Pak sebenarnya. Anjing, gua udah skip lah gua kalau ngebahas yang kalau dari segi agama mungkin kita skip kali ya. Karena kita tidak punya kompetensi di bidang itu gitu kan. Walaupun anak UIN. Iya, walaupun anak UIN, tapi kami masih jauh lah. Doain aja semoga kita bisa menjadi orang yang di tingkat seperti itu kan aja, kayak bisa menguasai lah. Amin. Mungkin banyak juga yang kontranya cuma kayak gini, kayak yang maksudnya masih rasional, mungkin masih bisa kita bahas gitu kayak. Emang ini emang lu bakal bahagia kalau nggak punya anak di pernikahan, kan banyak tuh yang ngomong kayak gitu gitu kan. Banyak. Terus siapa ntar yang mau ngurus lu kalau udah tua gitu-gitu kan, kayak terus emang nggak butuh sosok buat dicintai, rata-rata kan kayak gitu. Iya sih. Terus juga rata-rata ini juga sih, Jack, kemarin gue liat komen-komennya tuh kayak ini bukan mau menyinggung apa gimana ya, tapi dia ada komenan kayak, kok punya rahim yang sehat gitu, egois banget nggak punya anak, sedangkan di luar sana masih banyak gitu yang pengen punya anak tapi rahimnya atau kondisi kondisi gitu medisnya nggak mampu gitu. Banyak juga sih. Tapi itu kalau yang tentang pertama tuh menarik Pan sebenarnya, tentang apakah lu nggak akan bahagia kalau lu nggak punya anak gitu. Iya itu buat gue, karena gue pernah mikir gini loh, kayak orang-orang itu kan banyak yang bilang kayak gue pengen punya anak dengan alasan anak gue ingin dapat membawa gue ke surga gitu. Atau misalkan anak gue itu bisa menjadi bisa mengurusi kehidupan gue di masa tua gue gitu. Nah, tapi pertanyaannya, gimana kalau misalkan anak lu itu tidak sesuai dengan ekspektasi lu? Iya betul sih. Banyak kan yang kayak gitu. Bahkan temen gue, bapak ibu ustadz, anak kayak badel banget gitu. Anaknya memilih jalan hidup setan gitu kan kayak. Iya bener, itu apa yang terjadi gitu kan. Menurut gue premisnya udah runtuh juga sih kayak. Malah menurut gue ya, kalau kayak misalkan jatuhnya kayak gitu, dimana lu jatuh cinta dengan sebuah ekspektasi, terus ekspektasi lu patah oleh anak lu gitu, itu lu bakal merasa kecewa banget dan menjadi benci kali malah rasa cinta. Iya, jujur. Bisa kayak gitu. Iya, jadi terus juga rata-rata orang yang kayak gitu kan bisa juga ya, orang ada yang lebih mungkin sumber kebahagiaan mereka nggak anak gitu kan, mungkin teman sebaya, teman-teman mereka, betul. atau FWB. Mungkin pekerjaan FWB ya mungkin ya. Friend with bansos ya. Friend with bansos. Kemana Juliari? Ya mungkin sumber kebahagiaannya mungkin gak dari anak gitu, dan mungkin ketika mereka punya sumber kebahagiaan yang gak dari anak dan mereka punya anak, mungkin berujung pada anak-anak yang gak jadi prioritas mereka gak sih, kayak ujung-ujungnya malah mereka yang nelantarin anak mereka. Jadi mungkin daripada mereka nelantarin anak mereka, mending ya udah nggak usah ada gitu kan, daripada soalnya bebannya sebenarnya tanggung jawabnya besar loh kalau punya anak, kayak semua sekedar punya anak doang kalau menurut gue ya. Kadang tuh orang lupa ngomongin hal ini gitu.
Ngomongnya sesimpel gitu, punya anak lah, masa nggak punya anak gitu kan, punya anak kan udah diatur gini-gini, tapi kan emang lu mampu gitu kan, maksudnya kayak emang lu mampu, itu kan anak tuh manusia gitu kan yang bakal lu harus gedein gitu sampai benar-benar gede, tanggung jawab gitu kan, tanggung jawab lo gitu. Apa lu secara ekonomi mampu, secara mental mampu dan sebagainya, kan banyak pertimbangan sebenarnya menurut gua. Tapi itu yang nggak pernah jarang-jarang dibahas sama orang-orang yang ini, yang kontra sama child free gitu. Iya sih. Tapi berarti kalau gue pribadi ya Pan, gue juga sebenarnya nggak sepakat sih dengan orang-orang yang misalkan menitipkan anaknya di panti asuhan dengan alasan gue tidak sanggup untuk gue tidak sanggup untuk merawat mereka gitu. Itu menurut gue sangat disayangkan dan kesannya kayak apa ya? Mungkin kalau bahasa kasarnya agak kurang ajar gitu sebenarnya. Iya sih. Iya. Karena teman gue Pak di kelas gitu ada yang kayak gitu. Seriusan. Ada yang dari panti jompo gitu. Panti asuhan. Maksudnya panti jompo, panti asuhan, iya. Kagak, bukan panti asuhan juga sih, tapi dia tuh dari lahir tuh nggak pernah lihat bapak ibunya. Oh alah, tapi bapak ibunya masih hidup gitu maksudnya? Kalau masih hidup kayak katanya sih, cuman dia tuh hidup dari kecil tuh ya sama neneknya. Jadi dia nggak pernah ngeliat nyokap bokapnya gitu. Gue tahu itu sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan child free gitu ya, karena mungkin keluarganya ada masalah atau segala macem. Tapi itu menurut gue sangat-sangat tidak bertanggung jawab sih sebenarnya. Ketika lu udah punya anak, terus ya lu tidak mau menerima konsekuensi dari lu punya anak itu. Kenapa nggak dari awal aja gitu? Misalkan kalau orang-orang yang gue nggak bisa nyebut ekstrem, tapi yang pro choice gitu, mungkin dia akan ngegugurin itu dari awal kan. Ketimbang si anak itu hidup dengan tidak bahagia gitu ujungnya. Iya sih benar. Menurut gue terlepas dari caranya dia nggak mau punya anak gitu ya. Menurut gue kalau lu udah mau buat ya lu harus tanggung jawab gitu. Dan masalahnya ada aja yang nggak mau tanggung jawab. Iya, lu mau buat doang gitu kan, kayak itu sebenarnya kurang ajar banget sih, kayak lu buat nih ada anak seorang manusia yang dikandung gitu kan, terus lu cabut aja kayak lu cuma itulah pentingnya pakai kondom. Iya, lu cuma jadi middleman doang gitu kayak. Jadi middleman si manusia dari dunia arwah ke dunia nyata gitu kan, terus lu cabut, dia seorang diri sebatang kara kayak Hachi gitu kan, lu bayangin mencari bapak ibunya. Dan lu senang mungkin bakal masih party-party sama teman sebaya lu, sedangkan anak lu sedang menjadi Hachi terbang mencari sana kemari gitu kan, lu apa enggak kurang ajar yang kayak gitu. Kita nggak bisa tutup mata juga, banyak banget fenomena-fenomena kayak gitu. Betul. Tapi itu jujur Hachi tuh gue nonton, gue sampai nangis sih gue. Gue nangis Hachi the best ya? Hachi iya. Jadi buat teman-teman mungkin nonton Hachi kali ya kan. Ini gue yakin yang generasi mungkin anak-anak semester 1 nih belum pernah ada nonton Hachi. Iya benar, mereka udah taunya mungkin sekarang ini ya Jujutsu Kaisen atau apa anime gitu kan, atau bahkan nonton drakor, nggak tahu Hachi itu. Itulah tadi dari yang sekilas Erpan ngomongin itu urgensi dari menggunakan kondom ya Pan. Iya benar, sebenarnya kesimpulan itu ya kayak kalau nggak mau Durex mau masang sponsor di sini sabi banget. Iya mungkin bisa di bawah ya Durex, apalagi sih Fiesta Sutra, mungkin bisa ntar kita bakal ini juga sih, mungkin si Jack bisa memakaikan di kepalanya gitu kan, mungkin supaya mengetes durabilitasnya gitu kan. Tapi gitu sih, kayak maksudnya kebutuhan seks tuh emang tidak bisa dihindari ya nggak sih, kayak. Betul. Tapi lu bisa memilih gitu kan dengan adanya alat kontrasepsi. Lu bisa milih punya anak apa enggak dan tetap berhubungan seks gitu. Jadi menurut gua hasrat biologis lu nggak bisa dijadiin alasan buat lu nggak bertanggung jawab sama anak lu yang akan dilahirkan kelak gitu sih kalau menurut gua, ya nggak sih? Iya sih, betul. Itu sexual driven consequences ya berarti punya anak itu. Banyaknya kayak bener. Gitu. Apa namanya? Orang ya karena pengen HS aja. Tahu-tahu jeblos punya anak dan akhirnya lu mempengaruhi sebuah kehidupan gitu. Iya, mempengaruhi sebuah kehidupan gitu kan kayak. Padahal awalnya dari birahi doang awalnya. Iya, padahal cuma dari hasrat yang setengah jam bakal hilang gitu kan. Iya. Tapi lu bertanggung jawab atas sebuah kehidupan baru gitu, yang akan menanggung semua konsekuensi dari ketidakbecusan lu sebagai sebagai orang tua gitu kan. Iya. Yang bakal kabur gitu mungkin apa padahal gimana. Masih ada sabun padahal. Iya, padahal lo masih bisa tetap memuaskan hasrat lo, tapi tetap bisa juga bisa pakai kontrasepsi gitu menurut gue, ya nggak sih? Masih banyak cara. Masih ada sabun. Iya, itu alternatif ya. Ini mungkin sabun selain kondom memasang sponsor nih, di sini masih ada kosong nih tempat. Masih banyak nih kosong nih, Dove, Dettol. Iya, bisa diatur lah ya. Hubungin aja kontak di bawah ini ya. Iya, ada email sabun. Di bawah. Iya, ada email. Tapi emang si Jack ya kayak apa?
faktor-faktornya tuh rata-rata kayak ekonomi gitu nggak sih? Kalau misalkan Kebanyakan ini. iya sih. Iya. Kebanyakan tuh menurut gue ekonomi. Terus mungkin juga ini sih Pan, sebenarnya menurut gue berpengaruh lainnya selain ekonomi tuh tentang pengalamannya dia sih. Mungkin dia ada rasa kekecewaan Oh dengan iya, benar apa benar namanya masa benar. kecil dia sama orang Iya tua. iya. Akhirnya dia merefleksikan kayak gue nggak seharusnya jadi orang tua tuh begini. Dalam titik ekstrimnya dia mengambil keputusan, oke, gue nggak mau punya anak. Iya benar benar. Mungkin kayak gue nggak mau anak gue ngalamin apa yang gue alamin gitu. Betul banget. Karena Kayak gitu. mungkin dirinya sendiri juga nggak bisa ngejamin kalau dirinya nggak bakal jadi orang tuanya di masa yang akan datang, ya nggak sih kayak. Iya ada juga, bahkan gue pernah baca aja kayak ada yang dari aspek lingkungan juga, Jack. Aspek lingkungan, Jadi kan ekologis gitu. karena iya ekologis, karena perubahan iklim kan semakin dahsyat gitu kan dampaknya. Terus jadi mungkin katanya gue pernah baca kalau ada yang ngomong kalau gue tuh nggak mau punya anak eh karena tuh apa, gue nggak mau apa namanya anak gue hidup di kondisi iklim yang kayak gini, di kondisi udara yang gak sehat, di kondisi yang iklim sebentar lagi akan hancur segala macam. Itu di titik ekstrim ada yang kayak gitu. Dan Anjir. mereka juga berpendapat bahwa setiap manusia kan pasti punya jejak karbon ya. Iya betul betul. Karena lu pasti bakal memakai elektronik apapun kan. Betul. Jadi lu AC. setiap manusia Pak, iya AC segala macem, lu pakai motor, lu pakai kendaraan umumnya juga masih tetap meninggalkan jejak karbon kan. Jadi mungkin untuk menyelamatkan bumi, titik ekstrimnya itu adalah dengan meniadakan keturunan Menggantikan gitu. manusianya. Iya, kan bener ya, sebenarnya kan apa namanya obat dari climate change itu kan kalau nggak ada manusia mah langsung kelar semua. Anjir. Itu berarti orang-orang kayak gitu baru punya anak kalau misalkan Elon Musk udah bisa bikin peradaban di Mars tuh. Iya mungkin ya, karena di Mars masih sehat ya kan. Iya. Kemungkinan. Kemungkinan ya. Atau mungkin di sana ternyata udah banyak juga kan ini penghuni-penghuninya kan. Ini Universe Marvel yang lain. Ini titik ekstrim dari Green Party kali ya. Orang-orang Green Party Iya, tuh titik ekstrimnya kayak gitu. gua dan itu dimuat dalam bukunya Victoria Tunggono juga di apa namanya Child Free and Happy. Jadi ada alasan-alasan yang kayak gitu tuh. Ini Keren BTW sih. teman-teman yang nonton, Erpan dari tadi bisa nyebut kayak gitu tuh karena dia baca sebelum ini tuh. Tentu. Membaca adalah sebuah jalan, Jack. Tapi menarik sih ketika apa namanya apa lu bisa berpikir seradikal itu. Lu tidak lagi jadi antroposentris gitu, tapi mengakui bahwa oke, salah satu subjek permasalahan terbesar dari muka bumi ini sumbernya adalah gua manusia. Jadi gua akan menghilangkan diri gua agar masalah ini kelar. Gokil. Arah itu self awareness on another level ya. Iya, betul. Boleh, keren. Nih BTW Pan, kita udah 22 menit nih. Oh. Karena gue dan Ervan berniat untuk tidak bikin video panjang-panjang teman-teman. Betul. Karena gue yakin lu gabut juga nonton ini lama-lama. Karena mungkin lu yang sampai di menit kedua-dua ini gue acungin jempol, lu komen di bawah ya. Iya, lu ntar komen mungkin di bawah. bisa kita kirimin sabun. Sabun atau kondom. Untuk mencegah adanya perbuatan tidak bertanggung jawab ya. Iya kayak gitu. Tapi terakhir nih Pan, mungkin masih ada yang mau lu sampaikan nggak tentang hal-hal ini nih, child free, kondom dan lain sebagainya nih? Ya mungkin simple ya, kayak apa child free atau tidak itu kan pilihan gitu. Ketika seseorang memutuskan untuk child free ya biarkan saja gitu, karena itu otoritas dan hak tubuh mereka juga gitu. Betul. Jadi lu nggak perlu ngurusin kondisi keluarga orang lain gitu, urusinnya keluarga lu sendiri gitu. Karena menurut gue masih banyak sumber kebahagiaan lain juga gitu kan. Dan yang pro juga, yang kontra dengan child free juga sebenarnya ya udah nggak apa-apa, lu punya anak aja silahkan. Dan orang-orang nggak ada yang larang itu gitu. Lu mau punya anak berapa juga menurut gua pasti bakal ada yang kontra juga kan, mau punya anak yang banyak-banyak. Tapi menurut gua kalau gua pribadi ya lu punya anaknya nggak apa-apa, terserah deh. Yang banyak kalau perlu gitu, yang banyak nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa udah kalau emang lu sanggup ya, selama lo sanggup. Tapi tapi jangan sampai menurut gua satu doang ya closing gua, kayak jangan sampai urusan hasrat dan birahi lo itu menyusahkan seorang manusia di kemudian hari gitu. Sebuah kehidupan itu sih menurut gua. Iya, sebuah kehidupan di kemudian hari gitu. Iya sih, betul banget. Ini kalau lu gimana? Closingnya gimana? Kalau closing dari gue sih mungkin ini aja ya. Gue tadi sama Erpan sebelum recording ini bilang kita tidak selayak Gita Saf ngomong child free karena kita belum menikah. Gita Saf udah. Karena kita juga nggak tahu ya kedepannya bakal kayak gimana. Karena kita nggak tahu punya istri model gimana dan segala macamnya. Tapi itu balik lagi ke pilihan teman-teman semua. Lu mau punya anak apa kagak itu terserah lu. Lagi-lagi semua pilihan kan punya konsekuensinya. Yang child free punya konsekuensinya, yang pengen punya anak banyak punya konsekuensinya. Itu tinggal keberanian lu aja sih.
Dan jangan lupa kawan, setiap pilihan lu itu pasti meninggalkan luka, dan luka meninggalkan perih. Asik. Asik, betul. Gila, lu anak ini banget ya, last child ya. Last child. Oke. Oke, mungkin segitu dulu nih teman-teman dari gua dan Erpan. Teman-teman semua jangan lupa buat join grup Discord. Linknya ada di description. Kita bisa ngobrol lebih banyak di sana walaupun Erpan banyak AFK-nya. Oke, kita tunggu Discord teman-teman. Kita ketemu lagi di Discord. See ya. Oke.